dari amplifier itu kemudian ke control room. Oke. Kalau ada kebingungan, coba tanya aja. Ya, dari sini ada kan nggak? Apa itu loh? Saya rasa itu berarti lobsternya itu nanti merumuskan dengan Ya. So, lobster bisa tarik, bisa dorong. Oke. Bisa bending. Ya toh, macam-macam lah asal. Yang penting dia mengukur gaya atau beratnya. Oke. Dari sensor load cell kemudian pakai power ya. Oke, paham ya? Di sini kemudian direkod atau nanti record ini data ya menggunakan namanya strip chart. Jadi namanya kan strip chartnya berstrip ya loh. Ini merubah voltase menjadi chart. Ini masih analog, digital. Ini sama aja dengan digital, cuma ini bentuknya visual apa? Fisik ya toh. Ini berupa angka-angka sebenarnya. Ini masih analog. Kalau digital sama aja sebenarnya. Tapi yang kita pakai di sini analog ini strip chart. Merubah apa tadi? Strip chart. Voltase ke chart. Nah, oke. Kamu lihat bentuknya seperti apa itu? Kayak gempa ya. Terus bagaimana cara menghitungnya ya toh? Ini nolnya bisa berubah-ubah ya, tapi harus kamu tahu. Ini salah satu contoh titik nol yang harus ditandai. Biasanya dipasin dengan garis lurus ini supaya ngitungnya gampang. Ya toh? Ini bisa berubah di mana-mana. Terus saya kasih contoh. Ini ya. Nanti kalau dikalibrasi dikasih beban nanti dia bergeser. Nanti kamu selesai nanti kamu coba sendiri ya. Jadi ini ya. Kalau dikalibrasi bebannya dia stabil dia seperti ini. Kita kan tentuin nolnya di mana? Ya toh. Kalau nggak ada beban dia nol di sini terus. Kalau dikalibrasi dikasih beban dia bergeser ke kanan, ya toh. Nah ini kalau beban dia lurus karena pemberatnya diam. Oke. Nah ini berapa kotak. Kemudian seumpama kalau kamu kalibrasi 1 kilo ya, 1 kilo ya, sama dengan seumpama 50 kotak di sini ya. Bergesernya ini 50 kotak ya toh. 50 kotak ya. 50K ini ya. Kemudian kapalnya ditarik 10 knot seumpama. Hasilnya 25 kotak. Berapa hambatan di 10 knot? Satu kilo 50 kotak. Kalau 25 kotak berapa kilo? Setengah. Gampang toh? Ya toh? Nah ini makanya harus dikalibrasi seperti ini. Keluar ini tapi kan nggak tahu nilainya berapa. Paham ya tujuannya itu tadi ya? Semua keluar tapi nilainya berapa? Nggak tahu. Makanya dibandingkan yang sudah terukur. Nah tujuan kalibrasi itu tadi. Paham ya? Nah, itu. Kalau ditarik dia nggak seperti ini. Belum pernah seperti ini mungkin ya. Jadi gini. Waktu 10 knot dia baru berisolasi gini. Nah, ini didapat di start waktu kecepatan yang sudah konstan. Makanya bentuknya cuma sebegini. Kalau dari awal dia seperti ini. Kan dari nol. Jalan pertama kecepatan dia gini. Sampai dia di sini. Kalau dia kereta menurun dia juga menurun gini. Nah ini tidak kita gunakan ya toh. Uang kita nyarinya di kecepatan ini. Makanya dia cuma sedikit-sedikit ini. Oke? Kalau direkod dari full seperti ini. Oke? Paham ya? Ini caranya. Dari ini
nolnya di mana, ya toh? Iya. Kemudian dicari titik bawahnya, titik atasnya, kemudian dicari average-nya. Average tengah-tengah ya. Oke, paham ya? Dari average-nya tengah ini dihitung ke titik nolnya berapa. Kemudian dihitung lagi dengan kalibrasi. Paham ya? Tak kasih contoh ini yang gampang-gampang lah, tapi ini caranya sama seperti itu. Oke? Paham ya? Seperti itu. Terus kecepatan kereta 1 meter per detik sama dengan 2,5 volt. Jadi seperti ini. Skala, ya dong? Ada skala. Silakan jalan-jalan kita silakan. Karena ini bisa sharing. Jadi kan ini pakai metode novel gitu ya. Yang kan mengumpul. Ya, kemudian bergeser ya. Iya. Geser Pak. Bentar, bentar. Terus kita tandai di mana itu. Nah, seperti ini. Berarti itu berapa itu? Itu setengah kilo sama dengan berapa kotak di sini? Nah, cuma itu pada berapa kotak? Tadi 25 ya, 25. Gitu. Nggak kelihatan. 23,5 kotak. 23,5. Sumpah. Ya ini kan sama nggak sih sama yang bawah? Oke. Iya 25. Berapa itu? 25 kotak. Masa 25? Tiga dulu lagi ayo. 24. Coba ibu. Berapa itu? 24. 24. Nih, 23,8 itu. Oh. Kalau 25 di sini kelihatan toh. Ini kan 10, ini 10 5 loh toh. Ini nggak sampai toh. Gampang sih lah doang, salah ya toh. Kalau 25 salah. Oke, kamu amati ya. Amati di sini aja. Tak kasih waktu pengujian ya. Nggak kelihatan ya. Kamu lihat ini ya. Ini mau dijalankan berapa kali? Ini 10 knot mungkin ya. Berapa tadi? Kamu lihat ini. Ya. Oke, nah ini paling seperti ini bentuknya enak, bilang tadi ya, ya toh? Dan nanti semakin cepat dia semakin bertambah gini kayak ini contohnya ini. Ini.
Mana ya? Nah, kayak seperti ini. Misalnya yang sudah begitu seperti ini. Dulu 12, nah kan kita lama. Iya. Sekarang ambil 3 kecepatan itu juga. Gitu. Otomatis bisa pindah cepat dibuat grafik. Sebelah ini kemudian lama itu menunggu air tenang. Oh. Makanya kalau kamu menunggu itu kan lama. Ini sekedar contoh bagaimana prinsipnya kamu harus tahu toh seperti itu. Tinggal masalah kecepatan berapa kali. Paling nunggu ini ya kali ya setengah jam lah. Satu kecepatan. Paling ngalihkan. Ya kalau bagus dalam artian apa? Seperti contohnya ya. Kalau dia kecepatan itu hasilnya dia stabil, dia dikatakan bagus. Jelek bagaimana? Dia gini ya. Nah ini kan nggak bisa dihitung. Average-nya kan ngaco nanti. Nah, pulang. Ini biasanya ada sesuatu. Tali di longsel itu kendor atau adanya nyangkut. Ya banyak lah. Kalau benar dia hasilnya nanti seperti ini. Kayak seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Ada tanyakan nggak? Pak, kalau yang ini kenapa Pak? Kayak gini grafiknya. Apanya? Ya ini mungkin lupa matiin. Oh. Ini kan ada start stopnya kan. Nah, dia jalan terus sampai dia kecepatan keretanya turun. Yang ini tadi. Kalau nggak ada kan kayak gunung. Kalau nggak di stop kasih, ambil yang dibutuhkan. Seperti itu. Tinggal gini, atas, bawah, ya toh? Tangannya kan ini, gitu toh? Ini ya tengah-tengah pas garis ini toh? Ini berapa sama titik ini? Berapa kotak? 1, 2, 3. Jadi pakai batas atas sama batas bawah aja, Pak? Namanya average kan gitu rata-rata. Nggak pakai mediannya, Pak? Apa? Median, nilai tengah. Ya itu. Ketemu average titik tengahnya berapa? Oke? Paham ya? Kalau di komputer kamu average rate, kamu tarik kan ada average ya itu dibandingkan. Oke. Kalau di visual itu ya toh? Oke? Paham?